Kemarin sampai hari ini tetap tepat waktu. Tepat pukul 9 kalian sampai. Tepuk tangan buat kalian. Waktu sebelumnya itu bukan saya banggain kalian atau apa, memang jam 9, datang jam 10, jam 11. Tapi kami tetap udah standby. Cuma kalian tuh pas sekali. Hadiahnya? Hah? Oh, hadiahnya nanti kalian dapat tour atau keliling gratis kota Cina. Oke, sekali lagi saya minta maaf karena kegiatan yang kedua tadi yang saya bilang kita ke kota eskapasi agak sedikit kurang memuaskan karena mereka itu sedang tidak ada kegiatan. Jadi di hari Jumat mereka itu libur. Besok akan lanjut lagi. Jadi kita hanya bisa melihat kotak eskapasinya saja. Jadi di kawasan itu adalah sekitar kawasan situs juga, di mana di kawasan itu nanti kita dapat temui pecahan-pecahan ataupun peninggalan-peninggalan yang masih di bawah tanah. Bahkan sudah ada yang terangkat di atas bawah tanah, terangkat di atas tanah. Tapi itu dirusak oleh masyarakat sekitar. Jadi tidak selamanya masyarakat itu baik. Ada juga yang memberi ke museum, ada juga yang rusak kawasan situs. Nanti akan lebih jelasnya saya akan menjelaskan di kawasan situs. Oke, kalau di sini saya hanya memberi dua pengenalan. Yang pertama mengenai pengenalan apa itu situs Museum Kota Cina. Kemudian yang kedua sejarah dari kota Cina ini. Kenapa namanya kota Cina? Kenapa sih ada di sini? Kenapa nggak di Delhi Tua aja? Nah, oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai museum ini dulu. Museum ini spesial. Spesialnya kenapa? Karena satu, dia berdiri ataupun dibangun di atas situs. Kalian tidak bisa menemui museum yang berdiri di atas situs selain di kota Cina, kalau di Sumatera Utara. Jadi ada yang pernah ke museum Gedung Arca? Ayam Joni? Belum ada? Aduh, besok sana ya. Dekat dan itu, masa pernah nonton PSMS tapi nggak pernah ke museum? Kemana ya nama Medan ini? Ya, dekat itu. Di museum itu tidak di atas situs. Jadi museum itu kumpulan benda-benda yang diambil dari berbagai macam daerah ditaruh di museum. Sama seperti di sini. Di sini museum ini juga kumpulan benda-benda, penemuan-penemuan dari kawasan situs diletakkan di museum. Tapi bedanya di museum inilah ada kotak eskapasinya. Di dalam museum nanti ada kotaknya langsung. Jadi di dalam museum ada kotak, kotak itu ada peninggalannya yang masih diletakkan di dalam kotak itu sebagai pembelajaran. Itu spesialnya museum ini. Bahkan nanti ketika kalian jalan-jalan di tanah-tanah itu, kemungkinan kalian bisa jumpa peninggalan seperti pecahan keramik itu kemungkinan sangat besar karena kalian masih di kawasan situs. Kolam-kolam yang kalian lihat ada ikannya, ada biara tadi, itu semua bekas penggalian. Mungkin ibu ini ikut penggalian dulu. Ikut penggalian mana, Bu? Di museum. Ya, 2006 mungkin kolam ini ya, Bu. Jadi Bu ini, semua kawasan situs ini telah diangkat. Kawasan situs yang menjadi fokus penelitian ada sekitar 30 hektar. Danau yang tadi kalian parkir mobil sampai dengan nanti di sana ada SD. Jadi di semua kawasan situs itu masih kemungkinan ditemukan benda-benda peninggalan abad ke-12 sampai abad ke-14. Itu dia. Museum ini awalnya bukan museum, hanya sebagai pusat penelitian. Makanya kalau kalian tahun 2006 mungkin Ibu belum ada anak sekolah yang datang. Nggak ada. Museum ini dijadikan museum tahun 2008. Saking banyaknya temuan, kita letak mana nih? Dulu cuma letak di goni-goni aja. Goni ada batu udah letak di sini. Ini dulu tempat penelitiannya, museumnya ini. Nah, kalian bisa tengok yang di sana itu, yang pakai kertas ada meja biru. Ada pembahat itu. Itu di sini dulu. Ini cuman gini aja. Ini tahun 2008 awal ini jadi museum. Ya udah, kalau ada temuan letak aja di goni. Tapi karena semakin banyak dan butuh, masyarakat Medan itu butuh sejarahnya itu, makanya dibangunlah suatu museum. Bandar ini bukan hanya melakukan kegiatan pelayanan saja, tapi
menjadi suatu pusat perniagaan yang sangat besar pada masa itu, abad ke-12 sampai 14. Di situ bangsa Cina datang, bangsa India datang, bahkan ada bangsa Arab yang datang. Mereka melakukan kegiatan di sini perniagaan. Karena dulu belum ada kapal mesin, mereka itu menetap di sini menunggu angin berubah. Hampir 6 bulan menetap mereka dan membuat pemukiman agama, bahkan kegiatan ekonomi seperti dagang, mencetak uang itu terjadi di sini. Awal terbentuk kota Medan itu di sini, abad ke-12 sampai abad ke-14. Jadi bayangkanlah kawasan ini ramai. Kalau museum ini sampingnya kan ada sungai, kalian tengok tadi. Jadi sungai kecil ini bisa sampai ke Deli Tua. Kalau ke sana ke Belawan. Gak ada yang percaya kan? Ya, jadi sungai ini dulu adalah sungai yang menjadi transportasi, fokus transportasi dan yang membelah kota Medan. Kalau sekarang Sungai Deli. Sungainya ini asli guys dulu, namun mengalami pengendapan hampir 900 tahun. Kawasan ini eksistensinya hanya abad ke-12, 13, 14. Setelah itu kawasan ini hilang karena ada pendangkalan. Jadi kawasan yang hilang ini ada 3 teori yang mendukungnya, yang dilakukan ataupun ditulis oleh Pak Edward McKinnon. 3 teori ini sesuai dengan temuan-temuan yang ada. Teori yang pertama diserang oleh kerajaan asing. Jadi ketika di sini ramai, kerajaan asing pada masa itu Aceh dan Sriwijaya menganggap kawasan ini mengganggu, diserang. Hal itu membuat temuan di sini banyak yang hancur ataupun pecah. Kemudian teori yang kedua, bencana alam. Letusan Gunung Sinabung, kan sekarang cuma sampai debunya aja. Kalau dulu itu sampai ke sini. Itu dibuktikan dengannya ada banyak batu-batu vulkanik atau pecahan-pecahan batu vulkanik di kawasan ekskavasi. Itu teori yang kedua. Dan teori yang ketiga ini mitos. Orang sini percaya kalau dulu kawasan ini terkutuk. Terkutuk itu kenapa masyarakat sini percaya terkutuk? Mereka itu sering kali kalau buat septic tank ataupun buat sumur membuat tempora. Kemudian dalam menggali itu selalu dapat kerang sekitar 1,5 meter, kemudian dapat kerang, kemudian apa itu bisa dapat tempora, keramik, batu-batu. Jadi karena mereka di sini sering dapat tempora, mereka bilang kawasan dulunya terkutuk. Kenapa terkutuk? Kemudian apa yang terjadi kawasan ini? Masyarakat sini sampai percaya tua-tua dikutuk oleh kerang. Jadi, iya mereka sini percaya. Jadi masyarakat sini percaya dikutuk oleh kerang. Ada dulu pasukan kerang. Bagaimana orang Cina itu kebudayaannya? Setiap dinasti ingin menonjolkan. Jadi ada yang warnanya biru, ada yang hijau, ada yang coklat. Itu nanti macam-macamnya banyak. Kemudian batu penanda kawasan ataupun batu yang menjadi simbol agama Buddha. Di sini nanti ada 3 untuk kegiatan agama Upasampada namanya. Kemudian batu poros ada 2, poros candi, dan tulang hewan dan ikan yang di dalam museum nanti ada kita temukan. Selain itu yang menarik bukan cuma Hindu Buddha aja, ada batu nisan abad ke-17. Jadi setelah kawasan ini hilang karena 3 teori tadi, abad ke-17 Islam masuk. Makanya sekarang nggak kalian jumpain itu orang Cina. Kalian ketika di sekolah dibilang kita mau ke kota Cina, pikiran kalian apa? Mas saya tanya dulu. Nah, kamu dulu bilang. Yang pertama kali dibilang kita mau ke kota Cina, apa pikiran kamu? Cina semua. Kemudian kamu pakai kacamata. Apa pikiran kamu lah dulu sebelum kita sampai di sini? Pas dibilang kita mau ke kota Cina. Isinya kira tentang budaya Cina. Budaya Cina aja. Jadi sebenarnya yang kalian bilang itu nggak salah. Ada juga orang Cinanya, tapi sayangnya udah dalam wujud yang beda. Nah, jadi udah awalnya aja tinggal di kawasan sini. Jadi kemudian kalau yang dibilang dia tadi peninggalan Cina, ada nanti banyak peninggalan Cina. Tapi bukan Cina aja, ada India juga, Arab juga ada.
kemudian fragmen yoni, kemudian komoditi. Komoditi ini ada yang tahu komoditi itu apa? Komoditas. Jadi kalau misalnya saya bilang komoditas pangan, apa dipikirkan kalian? Beras. Nah, jadi komoditi yang saya bilang tadi itu ini semua dari depan kalian. Harus. Ternyata kebudayaan dulu yang sangat kuno, dibilang orang dulu kuno. Tapi sampai sekarang itu masih banyak yang dipakai. Kan itu gambir, kemudian pala untuk luka ataupun untuk memar. Belahan sampai sekarang, kemudian kayak cendana. Bukan cuma komoditi ini yang masih, kebudayaan juga dipakai. Itu kemenyan apa? Kemenyan hitam, jadi nggak kayak kemenyan putih. Kalau dibakar wangi tuh. Oh, coba wangi. Cuma orang Cina aja yang ke sini, kemudian ke sini, ke sini. Tapi lebih banyak masyarakat Sri Lanka. Makanya kata itu langsung dari Sri Lanka, kota Cina. Temuan di sini lebih banyak dari India. Dari Cina juga banyak juga. Jadi contohnya seperti ada yang punya HP Nokia. Nah, jadi HP Nokia itu buatan mana? Cina. Ada juga India. Mana itu Finlandia. Pancur batu. Kemudian Samsung. HP Samsung itu Korea. Tapi kau belinya sama siapa? Orang Cina kan? Sama seperti kawasan kota Cina ini. Jadi dinamikanya seperti itu. Mereka beli keramik, beli apa-apa itu dari orang India, Tamil. Tapi jangan kalian pikir orang Tamil itu agamanya Hindu semua ya. Ada juga orang India agamanya Buddha. Kenapa? Sebagaimananya rumah ataupun tempat ibadah, pasti ada benda-benda ataupun benda rumah tangga yang diletakkan di tempat itu. Makanya tidak bisa terlepas dari keramik. Bahkan di sini juga ada temuan seperti emas, kemudian batu-batu perhiasan. Jadi dari kota ini sampai dengan kota sana, ini ada benteng ataupun dinding candi yang dalam keadaan rubuh. Tapi sebagian ada yang masih berdiri ataupun utuh. Ini contohnya. Kemudian yang saya bilang tadi yang di museum, kan nggak semua batu bata peta. Itu bagian yang bulat itu adalah salah satu contoh batu pengikat peta dan tengahnya bulat itu. Nah, biasanya di tengahnya itu diletakkan seperti batu ataupun tiang yang diletakkan di tengahnya. Jadi ini yang masih utuh ya. Kalau yang sana seperti rebahan atau keadaan yang sudah tumbang. Kamu foto-foto. Nah, kita bisa tengok dari sini sampai sana. Sebelah sini tidak ada apa-apa. Oke, dan jadi yang saya bilang tadi kan sudah jelas kan kenapa kawasan ini digali. Sebelumnya kawasan ini sudah dibor dulu. Ketika tidak ada benda yang menarik, maka tidak ada diteliti, akan dipindahkan ke tempat lain. Kalau di sini banyak batu bata deh. Kata Awang tadi kan 32 hektar mana? 30 hektar. 30 hektar. Iya, 30 hektar itu meliputi rumah-rumah ini. Mulai dari danau itu sampai dengan sana ada SD. Bukan kota ini aja. Berarti di bawah tanah rumah warga ini bisa mungkin. Kalau misalnya di rumah itu ada peninggalan dan rumah itu masih ada penghuni. Jadi di sini banyak mantu uang, mani-mani yang diangkat dan pecahan batu bata di kodok. Batu bata yang ini kota yang paling baru. Jadi di dalam kota ini sama seperti batu bata, cuman diduga ini adalah seperti gang ataupun pertemuan antara dua bangunan.
Nah, jadi yang sini bangunan yang sini, yang sini ke sini. Jalan. Seperti ya, seperti jalan kecil lah gitu. Sini sudah tidak ada lagi. Kemudian kalau ada batu penanda yang kita 3 tadi, salah satunya ditemukan di situ, di pohon besar ini. Ya, pohon besar ini, kemudian satu lagi di sana. Jangan batang gambungan ya. Jadi sistem penggalian itu tidak bisa sembarangan ya. Jadi nggak boleh pakai cangkol, pakai sendok semen. Ya, nggak ada pakai cangkol deh. Dan bayangkan lah ya, kotak segini dalam pakai sendok semen. Jadi biasanya tuh satu kotak itu ini kayak gini dikerjai sekitar 8 orang lah. Berapa? 8 orang. Berapa? Waktunya tuh ini udah mulai jalan hampir 1 bulan ini. Karena satu hari itu paling bisa dapat sedikit. Paling cuma 10 bisa ngangkat. Kalau udah banyak temuan batu bata ini itu lambat. Kalau udah nggak ada baru enak dia. Tapi kalau udah dapat batu bata, pelan. Jadi pertanyaan adik ini tadi, kenapa di sini batu bata semua? Sedangkan di museum tidak ada batu bata, lebih banyak kayu-kayu. Itu memberikan suatu wacana bahwasanya masyarakat di kawasan ini sudah tahu yang namanya kompleks-kompleks. Kok di sana itu kompleks menengah ke bawah, jadi bangunannya pakai kayu aja. Pesisir. Sedangkan di sini kompleks keagamaan. Dan bahkan ada sebagian juga masyarakat menengah ke atas, jadi semuanya udah pakai batu bata deh. Nah, kalau sekarang kan suka-suka kita bangun. Kata aku bisa. Separuh batu. Nah, separuh batu, separuh kayu. Model itu. Atas kayu aja. Sekarang ini tempat peribadatan, jadi Masih sekalian syuting orang mas. oh ya, nggak apa-apa. Jadi masyarakat Tionghoa di sini masih percaya leluhurnya itu ada di kawasan ini. Makanya sekitar sore nanti, biasanya jam 3, jam 4, mereka ada sembahyang di sini. Nah, tuh kalian dengarkan musiknya masih ada kan? Nah, jadi batu 3 yang di bagian depan museum tadi, batu Sima, dalam melakukan kegiatan upasampada atau penasbihan biksu baru itu ditemukan di kawasan ini. Jadi maka dari itu dapat disimpulkan kawasan ini adalah pusat keagamaan. Kemudian di sana juga ada arca logam. Jadi di salah satu temuan yang disimpan di sini adalah arca logam, arca Buddha logam yang disimpan di bagian dalam. Itu. Kita nggak bisa masuk ya? Nggak boleh. Bisa. Nggak kena paket kita. Nggak bisa, nggak kena. Paketnya nggak cukup. Satu duduk, satu berdiri. Ada apa? Ih, siapa yang bahasa-bahasa semua? Sam. SPD. Saya lulusan Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Sejarah. Saya guru di sejarah di SMA Metodis An Pancur Batu. Berkunjung ke Museum Situs Kota Cina, membawa siswa kelas 11 jurusan IPA dan IPS. Adapun tujuan kami ke museum ini adalah untuk mengetahui sejarah situs Kota Cina, untuk mengetahui bagaimana sejarah masyarakat Cina ketika abad ke-12 sampai abad ke-14 berada di desa Payapasir ini. Kemudian juga untuk menumbuh kembangkan minat belajar siswa SMA mengenai mata pembelajaran sejarah, khususnya di materi Hindu Buddha. Manfaat situs Kota Cina ini bagi siswa-siswi di sekolah itu adalah yang pertama, siswa-siswi di sekolah itu bisa melihat bagaimana gambaran mengenai masyarakat Tiongkok yang dulu pernah melakukan perdagangan di daerah Museum Kota Cina sekarang ini. Yang berikutnya juga siswa tidak hanya mendengarkan cerita dari guru sejarah mereka tentang sejarah, tetapi dengan adanya situs Kota Cina ini, para siswa itu bisa mendapat bukti konkret tentang adanya masyarakat Tionghoa
atau Tiongkok, masyarakat India, dan masyarakat lain juga dari luar negeri yang dulu melakukan perdagangan di situs kota Cina ini. Kemudian situs kota Cina ini saya lihat kalau di tahun 2006 situs ini masih memulai penggalian, tetapi itu tidak secara keseluruhan, mungkin terkendala dengan dana. Tetapi ini saya lihat perkembangannya di tahun 2016 ini sudah berdiri sebuah museum. Jadi harapan saya kepada pemerintah, siswa-siswi di sekolah dan kami sebagai guru sejarah itu sangat butuh tentang situs ini. Jadi untuk itu pemerintah mohonlah supaya memperhatikan pembangunan situs kota Cina. Apalagi daerah ini kita lihat lebih kurang 30 hektar itu merupakan kawasan situs. Tetapi dari hasil yang kita lihat di lapangan tidak semua dapat dilakukan penggalian untuk menemukan banyak bukti sejarah ya di sekitar situs oleh karena kurangnya dana. Jadi harapan kami khususnya saya sebagai pendidik dalam mata pelajaran sejarah sangat mengharapkan agar pemerintah bolehlah memperhatikan pembangunan situs kota Cina ini. Saya juga sebagai guru sejarah berharap agar Badan Arkeologi Medan itu juga bolehlah melibatkan siswa-siswi dari sekolah itu untuk ikutlah dalam ekskavasi, sebab dengan mereka ikut terlibat dalam penggalian itu, kecintaan mereka terhadap barang-barang peninggalan sejarah itu mungkin dapat bertumbuh dari mereka ikut penggalian. Teknik penggalian, alat-alat penggalian mereka boleh kenal sehingga mereka itu bisa ikut dalam proses penggalian, dan dari proses penggalian itu mereka banyak mengetahui penemuan-penemuan sejarah. Jadi dengan demikian anak-anak sekolah itu bisalah lebih mencintai pembelajaran sejarah, lebih khusus lagi mencintai peninggalan-peninggalan sejarah. Saya bernama Teresia Enzilia Gori dari kelas 11 IPA Einstein, bersekolah di SMA Metodistan Pancur Batu. Saya berkunjung ke Museum Situs Cina melalui studi sejarah yang dipimpin oleh Ibu Madia. Berkunjung ke Museum Situs Kota Cina, kita bisa mengetahui banyak-banyak hal, yaitu peninggalan-peninggalan sejarah, khususnya sejarah lokal yaitu Sumatera Utara. Contohnya itu banyak, mungkin kita dapat menemukan keramik, tembikar, ataupun guci-guci yang berasal dari Cina. Dan juga kita dapat menemukan batu bata kuno, ataupun itu kayu-kayu zaman dahulu. Di sini juga kita dapat menemukan patung-patung arca, ataupun sebuah tulisan-tulisan yang menggambarkan sejarah itu. Di sini juga terdapat arca patung Buddha dan Hindu yang melambangkan Dewa Wisnu. Siswa-siswi untuk mengunjungi museum, bukan saja museum kota Cina ataupun museum-museum yang lain. Karena dengan mengunjungi museum, kita bisa mengetahui sejarah-sejarah yang ada pada zaman purbakala, dan kita bisa menghargai sejarah-sejarah itu. Kita juga bisa membuat langsung, contohnya itu seperti tembikar ataupun membatik. Dan juga pada saat penggalian atau ekskavasi, sangat penting bagi siswa-siswi untuk melakukan itu. Karena jika kita telah melakukannya, satu, mungkin kita bisa telah menambah pengalaman kita. Yang kedua, kita juga bisa belajar bagaimana cara mengekskavasi. Dan yang ketiga, kita bisa mengetahui sejarah-sejarah yang ada, dan kita bisa mendapatkan peninggalan benda tersebut. Jadi sangat dipentingkan bagi siswa-siswi untuk pergi ke museum, karena dengan pergi ke museum kita telah melihat sejarah yang nyata, dan bukan hanya di pikiran kita bahwa sejarah itu adalah peristiwa yang ada di masa lampau, tetapi memiliki bukti yang ada pada masa sekarang. Jika ada orang yang berpendapat bahwa jika berkunjung ke ekskavasi itu adalah tidak baik ataupun tidak boleh,
seharusnya kita bercerita kepada mereka bahwa itu sangat penting, karena dengan begitu kita bisa tahu dan kita bisa mendapatkan bukti peninggalan-peninggalan sejarah tersebut. Jadi kita harus membuka pikiran mereka bahwa sejarah itu penting dan harus kita dapatkan buktinya supaya menjadi sejarah yang nyata. Ke Museum Situs Kota Cina ini, saya sebagai siswa itu sudah menjadi lebih peka terhadap peninggalan-peninggalan sejarah yang ada. Mungkin di daerah kawasan saya, Pancur Batu, itu adalah terkenal dengan daerah suku Paro. Jikapun ada apapun nanti peninggalan sejarah yang mungkin saya dapatkan, mungkin pun itu di pekarangan rumah saya akan bersedia menyerahkan itu kepada pemerintah Kota Medan ataupun pemerintah Deli Serdang untuk dijadikan sebuah peninggalan bahan sejarah dan dapat dijadikan bukti bahwa mungkin di pekarangan rumah saya itu terdapat sebuah kerajaan ataupun apapun itu. Saya melihat seorang ataupun sekelompok yang ingin mengganggu ataupun menyalahgunakan salah satu situs museum Kota Cina ataupun situs sejarah yang lain, mungkin saya akan lebih terbuka dan sebisa mungkin saya melarang orang tersebut untuk melakukan itu dan bercerita kepadanya bahwa itu sangat penting dan jangan dirusak. Karena apabila kita merusak itu, kita tidak akan melihat lagi peninggalan-peninggalan dan bukti-bukti sejarah yang ada. Begitu juga dengan mereka, saya harus bisa membuat mereka itu lebih percaya kepada situs-situs sejarah dan situs-situs yang lain. Dengan adanya bukti, sejarah akan menjadi telah nyata. Mungkin sebelumnya saya tidak peka dan bahkan cuek aja, karena itu hal yang sepele. Tapi jika saya telah pulang dari museum ini, mungkin saya akan lebih peka dan menghalangi orang-orang untuk berbuat sedemikian.